Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua. Oke, berdoa akan saya pimpin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, saya akan mengabsen terlebih dahulu. Siapa yang tidak berangkat pada hari ini? Hadir semua, Bu. Oke, baik, semua berangkat. Alhamdulillah ya, kita semua sehat sehingga kita bisa menghadiri kelas pada hari ini. Kita akan belajar tentang konsep relasi antar sudut pada kuadran 1. Buat apa sih, Bu, kita belajar tentang hal ini, tentang mata pelajaran ini? Dalam surat Yunus ayat 5 disebutkan, dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkannya manzilah-manzilah bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Jadi, maksud dalam ayat ini tuh apa? Yang dimaksud dalam ayat ini adalah perhitungan waktu sholat dan juga arah kiblat. Adapun manfaat lain dari mempelajari pelajaran ini adalah, misal kalian pergi ke luar kota, kalian pergi ke suatu tempat yang akan kalian tuju. Di jalan kalian akan menemukan rambu-rambu yang akan mengantarkan kalian pada tujuan. Lalu, bagaimana jika kalian berada di laut atau di atas awan, di dalam pesawat? Apakah ada rambu-rambu yang akan mengantarkan kalian pada tujuan? Atau mungkin Pak Polisi yang akan mengarahkan? Tidak, bukan? Jadi, nahkoda dan pilot menggunakan navigasi untuk mengetahui arah tujuan mereka. Navigasi ini merupakan pengembangan dari fungsi trigonometri materi yang kita pelajari hari ini. Tapi kita khusus mempelajari konsep relasi antar sudut pada kuadran 1. Tujuan pembelajaran ini yang pertama adalah menemukan konsep relasi antar sudut di kuadran 1. Yang kedua adalah memecahkan masalah yang berkaitan dengan konsep relasi antar sudut di kuadran 1. Kalian masih ingat pelajaran yang kemarin tentang perbandingan sudut di kuadran 1, 2, 3, dan 4, khususnya di sudut-sudut istimewa? Jadi kemarin kita ingat bahwa semua sindikat tangannya kosong. Berarti pada kuadran pertama semua, baik nilai sin, cos maupun tan, nilainya positif. Pada kuadran kedua hanya sin yang bersifat positif. Dan pada kuadran ketiga hanya tan yang bersifat positif. Pada kuadran keempat hanya cos yang bersifat positif. Kita akan amati gambar berikut. Siapa yang bisa menyebutkan apa yang dapat kalian amati dari gambar di samping? Saya, Bu. Itu terdapat garis P sepanjang R. Ya, benar. Di situ terdapat garis P sepanjang R. Ada yang lain? Saya, Bu. Jadi terdapat garis P sepanjang R pada kuadran pertama, yakni 0 derajat sampai 90 derajat. Oke, iya benar. Ada garis P sepanjang R yang terletak pada kuadran pertama, yakni sudut antara 0 derajat sampai 90 derajat. Bu, saya mau bertanya, bagaimana cara menentukan relasi antar sudut pada kuadran pertama? Ya, pertanyaan yang bagus. Jadi, bagaimana cara menentukan relasi antar sudut pada kuadran pertama? Hari ini kita akan belajar menggunakan model creative problem solving.
Jadi kalian akan menemukan suatu rumus baru. Ibu akan membagikan kalian kertas yang akan menuntun kalian untuk mendapatkan rumus baru. Jadi kan ini ya, kita gambar. Oke, sekarang siapa sukarelawan maju? Saya Bu, mau maju. Sudah Bu. Jadi Tadi kita mempunyai garis P X, Y sepanjang R dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka didapatkan P aksen, X aksen, Y aksen sepanjang R aksen di sini. Pada segitiga pertama, yakni segitiga ini, diperoleh ini alfa, ini R, ini Y, dan ini X. Sin alfa sama dengan Y per X. Pada segitiga kedua, segitiga yang ini, ini R aksen, ini Y aksen, ini X aksen. R aksen juga bisa dituliskan dengan R. X aksen ini sama dengan Y, jadi sepanjang ini sama, berarti Y bisa dituliskan sama dengan X aksen. Begitu juga yang X, nilainya sama dengan Y aksen. Kita akan mencari sin 90 min alfa. Karena sin, maka depan per miring, yakni Y per R sama dengan ini. Di sini Y sama dengan X aksen, berarti bisa kita tulis X aksen. R sama dengan R aksen, kita tulis R aksen. X aksen per R aksen, yakni samping per miring, berarti nilainya cos. Berarti sin 90 min alfa itu sama dengan cos. Karena ini di kuadran pertama, maka semuanya nilainya positif. Oke, jadi ini jawaban dari Mbak Ivana tadi ya.
Ini dikurung ya Mbak Ivana. Yang depan di sini, fungsi di depan yang pada segitiga ini menjadi samping. Nah, ini kan sama dengan ini, fungsi depan menjadi samping. Sedangkan yang X sama dengan Y aksen, ini yang panjang ini di sini berubah menjadi ini Y aksen depan, ini samping berubah jadi depan. Bisa dipahami ya. Jadi ini sama. Lalu ini pada segitiga ini 90 derajat men alfa. Sin 90 derajat men alfa. Sin itu Y per R dari segitiga ini. Lalu pada segitiga ini Y itu sama dengan X aksen dan R itu sama dengan R aksen. Jadi didapatkan X aksen per R aksen. Sami, yakni samping per miring berarti cos alfa. Oke, beri tepuk tangan buat Mbak Ivana. Oke, sekarang siapa sukarelawan maju untuk mencoba aplikasi terkait apa yang kita pelajari, yakni relasi antar sudut pada fungsi trigonometri. Oke, silakan maju. Selanjutnya Ibu akan menampilkan sebuah video yang berkaitan dengan memecahkan masalah yang berkaitan dengan konsep relasi antar sudut pada kuadran pertama. Silahkan diamati dan nanti dikerjakan soalnya ya pada lembar yang akan Ibu berikan. Jarak rumah Andin dengan rumah temannya sejauh 1,75 km. Karena jalan yang sering dilewatinya rusak, maka Andin harus melewati jalan lain. Andin harus berputar sejauh 90 derajat untuk sampai ke rumah temannya. Berapakah jarak yang ditempuh Andin untuk sampai ke rumah temannya? Oke, tugasnya akan Ibu ambil. Jadi, kesimpulan dari pembelajaran hari ini apa? Ayo, siapa yang mau mengungkapkan pendapatnya? Saya, Bu. Jadi, terletak pada 0 derajat itu fungsinya akan tetap. Tadi kan sin masih tetap Y per X, tetap sama dengan sin. Sedangkan pada sin 90 men alfa tadi fungsinya berubah dari sin ke cos. Berarti pada sumbu Y fungsinya akan berubah. Ya benar. Jadi tadi kan pada fungsi yang segitiga bawah itu sin tetap Y per R. Artinya bahwa pada fungsi X itu nilainya tetap sama, sedangkan pada fungsi Y nilainya berubah jadi sin ke cos. Pintar sekali. Ada yang belum dipahami? Oke, sudah semua. Pembelajaran akan Ibu tutup, tapi sebelum itu kalian akan Ibu beri oleh-oleh. Jadi kalian mengerjakan sebuah proyek berupa video tentang keterkaitan relasi antar sudut pada kuadran pertama dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sekarang akan Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.